selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Mas Zari. Ini kita sudah rehat sebentar tadi kurang lebih selama 10 menit. Kita lanjut ke pertanyaan dulu karena ini masih banyak yang bertanya. Ini ada dari Ibu Rumondang. Saya suka menulis dan sering buat artikel, tetapi gaya tulisan saya rata-rata kayak reportase. Bagaimana untuk mengubah gaya tulisan kita? Kalau menurut saya ya, kalau bicara soal menulis atau menjadi penulis, setiap penulis punya spesifikasi masing-masing. Saya pribadi mungkin belum tentu bisa lebih bagus nulis artikel atau tulisan yang sifatnya kayak reportase itu lebih bagus dari ibu. Jadi menurut saya justru jangan diubah ya gitu. Jangan diubah, jadikan itu ciri khas gitu. Jadikan itu kelebihan atau kekuatan gitu. Kalaupun memang ingin diubah seperti apa nih Ibu? Dan tujuan mengubahnya buat apa misalnya? Gitu. Oh, kalau misalnya tulisan-tulisan di media sosial saya yang kalau saya kemas kayak reportase kayaknya kurang menarik deh. Enggak juga, banyak juga peminatnya gitu. Masing-masing setiap lini tulisan pasti ada marketnya masing-masing menurut saya. Lebih bagus kita kuat di mana yang kita suka gitu. Saya juga justru penasaran kenapa diubah ya. Tujuannya apa ya Bu? Boleh tahu ya? Kenapa? Karena kan setiap penulis itu ada spesifikasinya gitu. Ada penulis yang kuatnya di kalimat-kalimat pendek, di quotes. Ada penulis yang kuatnya dibikin cerita panjang gitu. Misalnya seperti itu gitu. Dan kenapa nggak kita coba fokus di sesuatu yang memang kita kuatnya di situ? Fokus di sesuatu yang kita memang lebihnya di situ. Gitu. Kalau menurut saya sih itu. Jangan kenapa diubah gitu. Saya penasaran kalau Ibu boleh chat lagi, saya mengubah karena mungkin bisa. Silakan Ibu kalau ingin menanggapi bisa dituliskan di ruang obrolan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Trihastari. Ketika membuat takarir, apakah harus didahului dengan tanda tagar? Tanda pagar. Tagar biasanya justru di akhir ya, kalau tagar biasanya. Kalau di awal, ya nggak apa-apa juga sih, tapi tidak harus Pak, gitu. Mau di awal, di akhir, ataupun ada tagarnya atau enggak, tidak harus gitu. Biasanya tagar itu kebutuhan aja gitu. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang mau coba kita pertebal maksud captionnya gitu misalnya. Jadi tagar tuh fungsinya malah mendukung caption gitu. Kalau caption mendukung konten gitu. Boleh ya. Ini konteksnya bukan kalau nggak ada sesuatu yang sifatnya promosi ya. Gitu. Misalnya kayak nggak ada promosi apapun gitu, cuman mau memperjelas captionnya lewat tagar apa misalnya. Lagi nggak mood misalnya gitu. Captionnya lagi mana-mana hashtag lagi nggak mood gitu. Misalnya gitu. Itu kan memperjelas caption tersebut atau memberi judul kepada caption tersebut. Nah, biasanya tagar atau hashtag malah adanya di akhir gitu. Justru kalau taruh di awal malah skill gitu. Harus nyambung kan sama kalimat. Tapi apa dulu tagarnya gitu sih kalau emang adanya di awal? Itu yang menjadi pertanyaan. Bunyi tagarnya apa? Bacanya apa? Baik, jadi biasanya di akhir ya sebenarnya tanda pagar ini hashtag. Ya, ada yang skill banget kalau misalnya memang tagarnya bentuknya kayak kalimat gitu, dia taruh di satu kalimat gitu. Jadi kayak dibuat di tengah-tengah gitu. Nah, itu skill tuh. Jadi nggak di akhir. Oke. Selanjutnya ini ada dari Ibu Dewi Pusposari. Mohon sarannya, apakah memungkinkan kita untuk membuat kelas menulis selama 1 semester penuh di media sosial? Kira-kira sebaran kontennya itu seperti apa? Oke, kok memungkinkan kok. Banyak peminatnya ya. Pasti. Kira-kira apa tadi? Kira-kira? Sebaran kontennya bagaimana? Tapi biasanya gini, kalau misalnya ibu mau membuka kelas, maka pertama-tama orang harus punya trust dulu bahwa ibu ini menulis gitu. Nah, ini kalau sebelum-sebelumnya memang suka share tulisan-tulisan atau terbukti dari caption-captionnya dan lain sebagainya, terus dikuatkan lagi dari segi profesi misalnya pengajar atau apapun itu gitu, baru kalau udah dapat trust,
bisa tuh bikin kelas di media sosial. Nah, biasanya kita ngebangun dulu personal branding untuk bisa bikin kelasnya ini gitu. Karena orang harus percaya dulu, baru akhirnya kelas ini bisa dijalanin. Kalau emang ibu dari awal sudah konsisten share konten-konten seputar menulis, saya rasa aman-aman aja untuk buka kelas di next-nya gitu. Tapi yang jelas konten kelas bukan langkah pertama tuh pasti, karena itu harus nanti gitu. Orang harus punya trust dulu untuk ikut kelas atau untuk tertarik sama kelasnya. Sama harus punya trust atau harus punya percaya dulu sama si pemilik akun yang bikin kelasnya, pengguna akun. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Handayani. Saya bukan warga media sosial yang aktif. Bagaimana cara saya memulai untuk membuat karya saya go publik nih, Mas Zari? Ya, ini kalau saya tanya, misalnya lagi ada meet and greet sama pembaca buku saya, mereka juga suka bertanya bagaimana cara mulai menulis. Cara memulainya ya mulai, cara memulai menulis ya menulis, sama juga. Cara memulai apa tadi? Membuka media sosialnya. Ya dimulai dengan membukanya gitu. Betul tidak? Membuat karya. Dimulai dari benar-benar share itu, gitu, kalau menurut saya ya. Lalu selanjutnya benar-benar ini bicara kalau mau memang serius ya, benar-benar dibuat kalendernya. Oh, ini konten dalam seminggu ini ditentukan, konten mau 3 hari. Kalau saya kan memang bermedsos sudah bagian dari hobi gitu. Jadi kalau nggak posting malah kadang-kadang tangan gemeter kayak gitu juga ya. Itu kayaknya udah parah ya. Udah tercandu-candu kalau itu, tercandu-candu. Mungkin bisa dibuat perencanaan yang lebih matang gitu. Oke, dalam bulan Desember nih misalnya, Desember minggu pertama ada 3 kontennya ini, mungkin akan jadi lebih enak ya. Minggu kedua kontennya ini. Minggu ketiga kontennya ini. Ada beberapa orang yang menyiapkan kontennya seperti itu, karena basicnya memang orangnya telaten dan punya basicnya persiapan. Jadi orang yang sukanya sama hal-hal yang mendadak gitu. Nah biasanya orang-orang itu seperti saya tuh, karena memang sudah hobi, karena memang sudah apa ya, saya nggak bisa bilang saya nggak bisa hidup tanpa medsos ya, tapi kayak bagian medsos saya, bagian di dalam diri saya ya, saya suka banget sih nge-tweet, saya suka banget sih scroll timeline, saya suka banget sih untuk kalau misalnya ada momen yang spesial ya, langsung tuh saya post, saya foto atau apa, begitu sih. Kalau misalnya memang awalnya nggak terlalu suka gitu, pasif gitu, nggak terlalu suka post, mungkin bisa dimulai dengan persiapan gitu, mempersiapkan kalender kontennya misalnya, merancang ide-idenya kontennya mau seperti apa, mulai merancang personanya tuh tadi yang kita bahas di materi gitu. Nah ketika disusun pas dibaca-baca, wah seru juga nih jangan-jangan itu mungkin ya. Mulailah dengan merancang, baru mulai. Mungkin gambarannya sangat-sangat kabur atau apa, kayak kayaknya nggak cocok nih. Tapi setelah dirancang mungkin jangan-jangan jadi menarik. Coba gitu. Nah, jadi coba dulu aja mungkin Mas ya. Nah untuk memicunya mungkin ya buat persiapan perancangan akunnya mau seperti apa, di medsos ini mau ngapain. Nah, jelas tuh, tertulis, terketik. Kalau sesuatu yang sudah ditulis, diketik, biasanya kadang-kadang lebih memicu ya, daripada cuma mengawang-awang di dalam pikiran gitu. Betul. Ya, betul kan ya gitu. Gitu sih. Selanjutnya ada dari Pak Ombud. Sekarang, apakah prospek bisnis membuat caption itu masih menjanjikan? Oh iya Pak. Ada beberapa, kalau saya pribadi, usaha saya pribadi, ada 2. Yang pertama, ada yang belinya retail atau satuan. Biasanya ini berkaitan sama momen-momen istimewa aja gitu, seperti ulang tahun, hari pernikahan, atau
kelahiran anak pertama, anak kedua, anak ketiga, gitu, dan lain sebagainya. Momen-momen spesial biasanya ini satu. Tapi kalau misalnya UMKM atau perusahaan atau public figure, kapitalis kebanyakan megang figur, baik itu selebgram uh, atau ini ya seniman gitu ya. Ada juga politik figur yang kita pegang personal brandingnya, bupati, calon bupati, gitu-gitu. Dan itu menjanjikan sih, karena itu sifatnya project atau sifatnya bukan retail ya, sifatnya kita kontrak, di kontrak 3 bulan misalnya, untuk menyediakan caption dalam sebulan, misalnya di dalam sebulan kontennya ada 50 misalnya, dalam sebulan kontennya. Berarti captionnya ada 50. Nah itu selain caption, kadang-kadang ada juga teks ya, teks visual. Atau ada juga judul. Sekarang lagi musimnya video yang ada teks-teksnya gitu ya. Juga termasuk. Jadi menjanjikan sih Pak. Jadi masih menjanjikan ya berarti Mas ya. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Handayani. Style menulis saya impresionis. Bagaimana agar tulisan saya tidak terlalu dominan unsur keakuannya? Mungkin bisa dimulai dengan banyak menggunakan kata kamu. Tapi enggak sih ya. Ibu harus, ini ibu ya yang tanya ya? Yang bertanya ya? Betul, Ibu Handayani. Iya. Mungkin bisa belajar membahas sisi cerita yang memang tidak ada akunya di situ. Benar-benar menceritakan cerita yang lain. Di situ ibu benar-benar hanya mewakili. Aku pribadi juga mungkin punya sisi yang sama ya, punya kecenderungan yang sama. Tapi ketika aku belajar nih untuk merangkai kata-kata buat orang lain, aku jadi terlatih tuh untuk bisa menyingkirkan sisi keakuannya. Kayak contoh di Kapitulis, kan sering tuh mendapat orderan kayak ulang tahun, apa segala. Itu benar-benar bukan aku kan. Aku berusaha untuk merangkaikan sesuatu yang bahasanya sesuai sama si pemesan. Nah di sini sih tertantang gitu. Mungkin bisa juga gitu ya untuk ibu belajar untuk melatih sih ya. Karena kan kalau kebiasaan itu nggak bisa kita hilangkan dalam sekali klik gitu ya, dalam sekali kedip mata gitu. Itu perlu untuk melakukan sesuatu yang lain berulang-ulang juga gitu, supaya kebiasaan yang tadinya ibu biasa lakukan juga akhirnya terkikis sama kebiasaan yang baru. Saya rasa ibu perlu melatih sih sesuatu yang sifatnya menulis untuk orang lain atau menulis mewakili orang lain. Mungkin itu akan membantu. Baik, semoga terjawab Ibu pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Ibu ICR Yora. Mas Zari, bagaimana kita mengetahui kekuatan menulis kita itu ada di mana? Salah satunya dari ketika kita menulis, kita suka. Kita suka sama tulisan itu satu. Kedua, kita sering mendapatkan komentar atau masukan yang positif ketika kita menulis tulisan tersebut. Kayak saya pribadi ya, saya suka nulis A, B, C, D, E. Tapi suatu ketika saya ketemu sama seorang penulis idola saya, Mbak Dewi Lestari, dia bilang gitu, wah Zari ini memang kuatnya di kata-kata pendek, gitu. Di kalimat-kalimat pendek. Ngomong seperti itu. Nah, karena memang Mbak Dewi Lestari memang sudah penulis yang kawakan ya gitu, yang senior banget gitu, guru lah kasarnya. Ketika berucap seperti itu, ya saya jadi dapat trust juga gitu. Oh, ya gitu. Dari situ saya coba untuk terus fokus lah gitu di menulis kalimat-kalimat yang sifatnya pendek atau tulisan-tulisan yang sifatnya cuma selembar gitu. Dan itulah membuat saya jadi akhirnya berpikir bahwa oh pantas juga saya bikin kapitulis ini karena memang saya kuatnya di sini nih gitu. Nah ketika ada kebutuhan-kebutuhan atau pesanan yang membutuhkan tulisan yang lebih panjang, itu kapitulis ada penulis-penulis yang lain yang kuatnya juga di situ. Nah kalau misalnya kita ingin menemukan kita kuatnya atau bagusnya di mana, yang pertama adalah satu, kita merasa bahwa tulisan kita bagus ketika kita menulis itu dibanding jenis tulisan yang lain gitu ya. Kita yakin gitu, kita pribadi. Karena biar bagaimana pembaca paling pertama adalah diri kita sendiri, si penulis. Kalau kita tidak suka sama tulisan kita, ya apalagi orang lain gitu. Kita jangan pede gitu. Lalu kedua, mungkin bisa minta masukan orang-orang terdekat
atau orang-orang yang terpercaya. Penulis bisa minta pendapat penulis gitu, boleh di-share gitu misalnya ke penulis tertentu yang siapa tahu dibalas juga gitu untuk memberikan komentar dan sebagainya gitu. Terus yang ketiga adalah latihan nih. Kalau kita ngerasa bahwa kita ini punya gairah di jenis tulisan tertentu gitu, gairah kita ini saya suka gitu. Ya latihan supaya kualitas tulisannya terus terasa ya. Pasti kalau terus latihan lama-lama bagus juga. Teruslah berlatih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Anastasia. Izin bertanya, bagaimana cara membangun trust, kepercayaan tersebut kayak layak ramai di media sosial? Biasanya harus beberapa kali sekali dalam memposting sesuatu dan apakah dalam prosesnya langsung membuat takarir yang serius atau dipancing dengan sesuatu yang lebih ringan terlebih dahulu? Bagaimana caranya mendapat trust? Saya rasa konsisten ya, konsisten. Orang tuh nggak kaget, orang kenal dulu. Tak kenal maka tak trust mungkin begitu. Iya, karena kan kalau di media sosial itu orang dari tadinya nggak tahu kita, lalu tertarik sama apa yang kita share konten gitu, sama persona kita, mau dia follow gitu, akhirnya tahu gitu. Maka yang perlu dilakukan adalah konsisten. Nah tadi saya agak sedikit bingung sebetulnya sih dengan Ibu bilang apakah saya harus bicara yang serius dulu atau bercanda dulu, maksudnya gimana ya? Apakah dalam prosesnya langsung membuat takaran yang serius atau dipancing dengan sesuatu yang lebih ringan terlebih dahulu? Saya rasa sih lebih bagus ringan ya, ringan dulu. Dibuat santai gitu, kecuali memang karena serius atau ringan itu saya rasa itu tergantung sama pesannya. Pesan di dalam kontennya ini apa? Pesannya baru dikemasnya kayak tadi kan, sebelum nulis caption kita pikirkan nih tone-nya kayak gimana, kita pikirkan nadanya nih serius atau nadanya nih santai ringan. Nah itu pasti berkaitan sama pesannya. Kita yang sadar, oh ya pesan ini enaknya santai kali ya, gitu. Tapi balik lagi, Ibu cenderung lebih suka atau lebih nyaman ngomong yang serius atau ngomong yang santai. Tapi biasanya kalau lebih banyak peminatnya ya santai ya, biasanya. Udah Ivan Lanin kurang serius apa tapi nadanya santai ya. Baku begitu ya kan. Tapi santai. Gitu. Tapi tidak kaku ya. Baku tapi tidak kaku. Lus. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Tri Hastari. Dalam menulis takarir dengan sistem rule of three, berapa kata maksimal yang bisa digunakan untuk penulisan takarir tersebut? Bisa captionnya struktur 3 rangka itu captionnya cuma itu. Kayak tadi contohnya saya itu dalam satu kalimat udah rule of three. Bisa ya diselipkan dari berbagai misalnya ya. Captionnya kayak cerita, tapi ada selipan rule of three di tengah-tengahnya itu udah termasuk sebuah usaha untuk menampilkan keindahan dari caption tersebut. Gitu. Jadi nggak ada patokan tertentu, kita yang menentukan dalam tahap proses pembuatan caption ketika kita mengedit ya atau meninjau kembali tulisan yang udah kita tulis sebelumnya, kita baca lagi. Oh ini kayaknya lebih enak kita masukin rule of three. Oh lebih enak kita masukin ini. Gitu nggak ada patokan sih harus berapa, kita yang menentukan sendiri, tapi jangan lupa ya semakin ringkas caption kan semakin oke ya. Selanjutnya masih dari Ibu Tri Hastari, apakah rule of three hanya untuk bio saja atau juga bisa untuk takarir? Wah itu bisa di mana-mana, dia bisa di bio, bisa di caption atau takarir, bisa dalam bentuk ucapan. Coba. Aku sayang kamu dengan aku sayang, cinta dan rindu sama kamu itu berbeda kan? Beda. Beda ya, beda gitu. Itu seni berkata-kata dan
kata-kata kan bisa di mana-mana. Nah, kalau misalnya ada tempat buat kata-kata di bio, berarti bisa juga rule of three. Kalau ada tempat buat kata-kata di takarir, di caption, berarti bisa juga rule of three taruh di situ. Di mana ada tempatnya, di situ bisa menggunakan rule of three itu tadi. Iya, kita yang tentukan ini mau pakai rule of three atau tidak. Lebih ke situ sih gitu. Tapi ya harus ada tekniknya kan. Teknik tadi saya jelaskan 5. Kita tentukan aja gitu. Ya, kalau semuanya sempurna berarti ya. Rima ada, rule of three ada, majas ada, storytelling pula, dan lucu lagi. Aduh, sempurna itu udah. Sempurna. Ini ada pertanyaan menarik dari Ibu Anastasia. Boleh tolong bagikan sedikit awal mula prosesnya Mas Zari sejak debut sampai sekarang, dengan harapan semangat dan mental bajanya Mas Zari bisa tertular nih kepada para Bapak Ibu peserta dalam usaha membangun dan merintis. Ya, sebetulnya tadi saya mau kenalan ya, cuman udah dikenalin sama Mbak Nabila, jadi saya pikir kayak, terus materi saya yang ini agak panjang sampai jauh banget kan gitu. Jadi saya pikir ya udahlah cukup gitu sekali Mbak Nabila. Tapi prosesnya memang gini, saya berangkat dari orang yang punya kesulitan untuk bercerita dulu gitu. Lalu saya menemukan puisi sebagai teman bercerita yang menarik gitu. Karena ketika saya menulis puisi di kertas, ketika saya bercerita di kertas, kertas ini tidak menanggapi apa-apa gitu. Dia cuma menampung, mendengar saja. Lalu saya melihat bahwa kertas adalah sebaik-baiknya pendengarnya. Gitu. Dia tidak berkomentar, dia hanya menampung apa yang saya mau luapkan gitu. Karena saya berangkat dari masa kecil yang mungkin tidak mudah lah untuk diceritakan. Nah, puisi kan tersirat. Nah, saya menemukanlah cara bercerita yang indah gitu dari puisi tersebut. Tapi di situ saya tidak terpikirkan untuk menjadi seorang penulis gitu. Namun secara tidak langsung saya beraktivitas lebih sering gitu menulis ketika saya berkenalan dengan puisi di pelajaran bahasa Indonesia ya, di SMP. Waktu itu ada tugas puisi, dipuji sama gurunya, puisinya bagus dan lain sebagainya. Kenal sama wanita juga, ngirim puisi juga waktu zaman itu masih bisa tuh ngirim puisi ke perempuan. Sekarang masih bisa nggak sih Kak Nabila kirim puisi? Masih bisa dong, masih bisa. Masih bisa ya, ada yang mau terima ya. Oke. Masih. Zaman dulu banyak yang mau terima kalau puisi saya ya. Taruh di Wah, bawah kursi sekolah tuh. oh, di meja ya. Iya gitu. Lalu saya nulis cerita di blog gitu. Pertama saya baca dulu orang nulis blog Raditya Dika waktu itu. Jadi saya bertemu Raditya Dika tuh mulai dari dia nulis blog Kambing Jantan. Saya suka, saya ikutin gitu, nulis-nulis blog gitu. Tapi kita punya gaya yang berbeda ya. Kalau Raditya Dika kan ke komedi, saya gayanya tuh ke puitis gitu ya, ke apa ya? Ya puitis gitu. Nah, di situ sih bedanya. Cuman saya belajar gitu dari blognya Raditya Dika. Lalu saya baca-baca buku, nonton Ada Pandangan Cinta. Dari inspirasi itu, jadi saya jadi makin suka. Sampai akhirnya bertemu Twitter, saya suka nulis kalimat-kalimat pendek, dikontaklah sama penerbit. Jadilah saya penulis gitu. Oh ternyata ini gitu. Tapi dari dulu memang saya suka banget menulis gitu. Cuman ya mungkin itu sebaik-baiknya passion kali ya. Ketika kita menempatkan passion sebagai kata kerja gitu, menulis gitu. Saya rasa lebih mudah ketika kita punya passion menulis daripada kita punya passion penulis. Kalau penulis kayaknya bebannya terlalu berat karena itu bicara profesi. Kalau bicara aktivitas, bicara kata kerja itu sesuatu yang bisa kita lakukan sehari-hari gitu. Menulis gitu. Ada orang yang passionnya menyanyi, belum tentu dia penyanyi. Tapi kalau tidak menyanyi di kamar mandi sehari saja stres dia. Kita ada yang seperti itu ya. Ya gitu ya. Ya, gitu. Itu sih, tapi cerita detailnya itu panjang sekali Ibu sebetulnya. Tapi proses menulis saya adalah ketika saya berjumpa sama puisi di sekolah. Semoga itu bisa memberikan semangat kepada Bapak Ibu lainnya mungkin ya. Oh, tapi mungkin ceritanya, nanyanya cerita kapitulis ya? Jangan-jangan. Oh, ini tidak disebutkan sebenarnya. Mungkin Kalau Ibu Anastasia bisa menanggapi. Di sesi berikutnya ada nggak Ibu ini? Soalnya saya ada halaman yang
akan menceritakan itu soalnya. Mungkin nanti kali ya berarti. Oke. Mungkin kalau seperti itu kita masuk ke materi kembali dulu supaya pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sebelumnya sempat terlewat juga bisa terjawab. Mungkin ya Mas ya. Kita masuk ke bagian kedua. Saya izin bagian ya. Salam kenal lagi buat teman-teman. Barangkali ada yang baru bergabung di sesi kedua ini. Salam kenal, perkenalkan saya Sri Hendrik. Saya pendiri Kapitulis, yang kurang lebih sederhananya adalah rumah bagi para perangkai kata untuk mengerjakan berbagai pesanan dalam bentuk rangkaian kata harian yang dimulai dengan jasa bikin caption pada waktu itu, tapi kemudian berkembang jadi ada desainnya, ada produksi konten dalam bentuk videonya, ada voice over-nya, talent voice over dan lain sebagainya. Nanti akan saya ceritakan lebih lengkap soal Kapitulis. Tapi basicnya saya adalah seorang penulis, 5 buku sudah saya tulis. Buku terakhir berjudul Terangkai Saat Dia Sedang Tidur tahun 2020. Nah, karena menjalankan bisnis ini juga mungkin jadi agak sedikit berdampak di bagian pengelolaan waktu ya, untuk memisahkan mana pas ngurus bisnis dan mana pas nulis buku. Tapi saya tetap ingin jadi penulis sampai kapanpun, walaupun tetap jalanin bisnis juga. Nah, ini cocok ya sama apa yang mau kita bahas sekarang, penulis berbisnis. Saya sebetulnya agak sedikit terkejut ketika panitia bilang ingin membahas hal ini, dan ini sesuatu yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Tadi ada beberapa teman-teman yang pengajar, ada beberapa juga yang juga suka nulis, dan saya rasa saya bisa nih menginspirasi, karena Kapitulis kebetulan sesuatu yang istimewa. Ini lanjut aja langsung ke berikutnya. Tujuan dari sesi ini adalah mampu memahami tips kewirausahaan dalam peluang komersial bisnis, dan bahannya adalah peluang penulis dalam dunia kewirausahaan, dan 10 tips kewirausahaan untuk penulis. Nah, ini kurang lebih materinya lebih singkat dari materi sebelumnya, nggak panjang, jadi mungkin bisa jadi diskusi yang lebih panjang nanti ya, karena nggak sepanjang tadi materi. Oke, lanjut. Tujuan penulis berwirausaha apa? Pokoknya apapun, kita harus berangkat dari tujuannya dulu ya. Saya percaya itu, dan saya yakin Bapak Ibu juga tahu. Kalau kita mau jalan kayak nggak ada tujuannya, seperti anak remaja yang lagi mau pacaran dengan konsep jalanin aja dulu, gitu. Nggak tahu mau sampai mana gitu ya. Nah, saya percaya, apalagi kalau konteksnya berwirausaha, penting untuk benar-benar tahu tujuan. Kenapa sih penulis berwirausaha? Emang nggak cukup jadi penulis aja gitu? Kenapa harus benar-benar jadi kayak pengusaha juga? Emang kalau pas jadi pengusaha akan sempat menulis? Saya rasa kita akan berhenti di detik ini kalau ada satu di antara teman-teman semua yang tidak sepakat bahwa kata-kata adalah komoditas. Karena ini yang mau kita bahas sebetulnya gitu, bagaimana penulis bisa berwirausaha, bagaimana penulis bisa membangun bisnis, itu sudah pasti produknya adalah menulis atau tulisan. Produknya adalah kata-kata. Itu harus berangkat dari pemahaman bahwa, oh ya, kata-katanya adalah komoditas, sesuatu yang bisa saya jual, sesuatu yang bisa saya perdagangkan. Gitu. Karena kemarin pas saya, ini sedikit cerita lah ya, ketika saya bikin usaha Kapitulis, sempat ada teman penulis yang kurang lebih dalam tanda kutip agak sedikit mengkritik atau mungkin menyerang ya gitu, dengan bilang kata-kata bukan komoditas. Ini agak sedikit mengherankan gitu, mungkin terlalu idealis atau seperti apa, tapi ini adalah sesuatu yang perlu kita sepakati di awal kalau memang teman-teman penulis ingin berbisnis, yaitu sepakat dulu bahwa kata-kata ini adalah sesuatu yang mau kita tawarkan ke sebanyak-banyaknya orang atau sebanyak-banyaknya pasar. Jadi sepakat ya teman-teman ya, bahwa kata-kata adalah komoditas ya. Oke, lanjut. Wah, ini kenapa? Oh, saya kira kosong gitu doang. Oke, selanjutnya adalah tujuan penulis berwirausaha. Apa? Apakah menambah pundi-pundi harta? Tentu saja iya ya, sebaiknya ya. Karena kalau kita berwirausaha, kalau nggak ada untungnya ya ngapain gitu.
Jadi ini adalah satu tujuannya. Terus berpartisipasi dalam memajukan dunia literasi di Indonesia khususnya, mungkin membuka lapangan pekerjaan buat orang banyak, membantu sebanyak-banyaknya orang dalam penulisan, atau kepuasan batin aja gitu. Ini nulis udah oke, udah kece, buku-buku semua udah laku, yaudah deh kita buat. Oke, boleh di zoom sedikit. Oke. Kenapa saya merasa perlu untuk menampilkan jenis-jenis penulis? Karena ini yang memicu teman-teman semua, peluang bisnisnya ada di mana. Gitu. Kalau di sesi sebelumnya tadi teman-teman sudah share tuh, oh spesifikasi saya di sini, oh saya sukanya di sini, oh saya sukanya di sini. Nah itu jangan-jangan dari situ teman-teman bisa memulai bisnisnya. Gitu. Kayak saya pribadi, saya sukanya menulis hal-hal yang berkaitan sama puisi, sajak, atau syair gitu ya, yang sifatnya satu kertas lembar gitu, kalimat-kalimat pendek. Makanya saya kuat kalau bikin ucapan, makanya saya kuat kalau misalnya nulis naskah pidato gitu, di pernikahan misalnya. Makanya saya kuat kalau bikin quotes gitu, pendek gitu. Tapi kalau cuma jualan itu juga nggak cukup gitu. Akhirnya saya bisa bekerja sama penulis-penulis lain. Saya ajaklah penulis komedi, saya ajaklah penulis formal yang memang kuat sekali untuk menulis atau bikin sesuatu yang sifatnya formal gitu ya, kayak Udi Pananim gitu. Saya nggak bisa terjadi dari Pananim. Saya kalau nulis sesuatu terus saya kasih udah pasti banyak banget yang diedit, oh ini salah, ini benar gitu pasti banyak sekali. Kurang ringkas, kata-katanya salah misalnya gitu. Nah, ini juga nih, mulai dari penulis buku. Ada di antara teman-teman semua yang sudah menulis buku atau menulis novel, fiksi maupun non-fiksi? Atau penulis artikel, tadi ada beberapa yang sudah suka nulis artikel ya. Penulis artikel. Terus ada penulis kolumnis, menulis sebagai ahli atau pakar di bidang tertentu. Kolom adalah jenis tulisan opini yang biasanya berupa esai atau kadang cerita, dan tulisan lebih pendek dari artikel. Kolom biasanya seperti itu. Ada lagi contohnya ghostwriter, itu sama dengan kapitulis sebetulnya, atau penulis bayangan, orang yang menuliskan sesuatu sesuai dengan pesanan orang lain. Gitu. Dan nggak banyak juga orang yang menulis dengan kerelaan bahwa tulisan itu diakui oleh si pemesan. Gitu. Seolah-olah pemesan yang menulisnya, padahal kita. Itu ghostwriter. Dan itu yang dikerjakan kapitulis ya, ghostwriter ini ya, menulis buat orang lain, tulisannya diakui sama orang lain. Ada juga yang menulis tulisannya tidak diakui orang lain, cuma dibantu rangkaian kata aja gitu. Sama kayak kita memesan bunga, orang tidak tanya bunga ini siapa yang rangkai, orang lebih melihat, oh bunga ini maksud hatinya adalah ketulusan, bunga ini karena dia menghargai saya. Saya rasa merangkai kata pun juga seperti itu. Rangkaian kata indah adalah bentuk bagaimana kita menghargai seseorang. Itu yang kapitulis coba tekankan kepada customer. Ada juga penulis cerpen, penulis penyair. Ya, ini saya juga, Pujangga. Lalu penulis senario. Lanjut ke poin yang sebelah kanan. Terus penulis naskah iklan, tadi ya, copywriter, merangkai kata-kata yang menarik untuk bisnis. Terus penulis naskah pidato, ada loh teman-teman. Itu kalau kita cek di Pemda itu ada anggaran sendiri buat pidato, kalau nggak salah ya. Pemda Jakarta, Pemda provinsi-provinsi gitu, ada anggaran sendiri buat pidato. Mungkin di kepresidenan juga seperti itu ada. Semua penulis itu ada pasarnya. Lalu penulis konten, menulis naskah untuk kebutuhan konten seperti podcast atau siniar, web series, konten voice over atau suara latar. Belum lagi ada penulis lagu, menulis lirik yang pas untuk dinyanyiin. Lagu yang dinyanyikan oleh musisi, atau lagu yang untuk brand atau produk. Terus penulis berita, tadi ada salah satu teman yang juga nulis berita kan, ada juga penulis UX, biasanya nih tulisan yang buat di aplikasi-aplikasi,
Kalau kita buka suatu aplikasi, ada klik mana, klik mana, klik mana, nah itu namanya UX, user experience. Nah itu ada penulisnya, biasanya dia juga yang ikutan merancang ya. Terus ada penulis komedi atau comedy writer, menulis cerita atau berbagai kebutuhan kata-kata yang mengandung unsur komedi. Biasanya juga dia terlibat dalam pengembangan naskah skenario atau script development, naskah yang sudah jadi ditambahin sisi-sisi komedinya supaya lebih lucu. Saya pribadi juga dulu pernah dipercaya sebagai script development juga, menerima naskah film, lalu saya membuat adegan-adegan lebih romantis. Gitu. Percakapan-percakapan antara dua pasang film nih, dua tokoh ini bisa lebih dapat gitu, lebih puitis. Terus ada gombalan-gombalan juga. Saya juga dulu sempat nulis seperti itu. Ada lagi? Oke, boleh next. Oke, teman-teman. Jadi ada banyak ya. Saya rasa ada lebih dari itu ya. Belum SEO writer banyak deh. Mungkin teman-teman bisa menyebutkan tadi yang nggak ada di tabel. Tapi dengan mengetahui bahwa ada berbagai macam jenis penulis gitu ya. Di situ kita tahu ada berbagai macam hal yang bisa kita jual atau kita tawarkan. Ada berbagai macam peluang yang bisa kita coba kita bidik ya untuk menjadi suatu bisnis. Bisa dimulai dari, ya kalau saya pribadi, saya mulai dari caption. Benar-benar saya mulai dari caption. Lalu berkembang begitu banyak gitu. Dari caption, ada lagi ke teks pribadi, ada lagi ke broadcast message, berkembang lagi ke surat non-formal, berkembang lagi ke surat formal, berkembang lagi ke kata dalam benda, berkembang lagi ke jargon politik, berkembang lagi ke tagline produk, berkembang lagi ke nama brand, jadi merancang nama pun ada teman-teman orderannya. Bahkan dulu ada orderan yang paling lucu adalah nama anak. Saya ada orang yang order nama anak tapi tulis, sebetulnya sih gue bingung itu kenapa orang bisa order nama anak, tapi ada ternyata yang membutuhkan itu dan rela bayar. Artinya kata-kata bisa di mana-mana. Bisa di mana-mana. Apalagi sekarang ada internet. Internet bicara kita bisa mengakses seluruh dunia mungkin. Mana-mana. Dan karena kata-kata bisa di mana-mana, berarti peluang bisnis juga bisa di mana-mana. Saya kalau ke mall, saya kalau baca toko gitu, saya suka perhatikan. Nah, ini iklannya seperti apa, tulisannya seperti apa. Pasti ada orang di balik itu yang menyiapkan. Copywriter di balik itu yang menyiapkan. Saya kalau nonton YouTube, gitu, saya suka lihat, wah ini bagus banget. Alurnya, flow-nya. Pasti di balik itu ada penulisnya. Saya kalau lihat ada public figure yang kemana-mana diikutin sama fotografer, saya selalu bertanya gitu, kalau mereka punya fotografer pribadi, apakah mereka punya penulis pribadi? Memungkinkan nggak orang punya private writer yang sehari-hari benar-benar nulisin captionnya, caption maker gitu misalnya. Itu peluang bisnis juga. Ada berbagai macam. Terus ada website yang bisa, di mana kita bisa menjual karya-karya kita secara mandiri, nggak harus lewat penerbit dulu misalnya. Banyak ada di Karya Karsa, kalau nggak salah. Kita bisa menjual tulisan kita secara mandiri dan kita bisa langsung dibayar gitu. Terus ada beberapa aplikasi yang bisa langsung sharing sama aplikasi tersebut untuk kita rilis novel misalnya dan lain sebagainya. Kata-kata bisa di mana-mana. Bisa di mana-mana. Lanjut. Nah, yang pertama-tama, sebelum berwirausaha, temukan dulu inspirasi berwirausahanya. Mungkin dari situ teman-teman ketemu, oke ini yang mau
saya jalani. Oke, ini yang mau saya geluti. Kalau dari sini, ini ada 3 kurang lebihnya yang membuat saya akhirnya mendirikan Kapitulis. Yang pertama adalah film Ada Apa Dengan Cinta. Nah, itu tadi saya sempat cerita bagaimana saya jatuh cinta sama puisi. Pada waktu itu film ini muncul di saat saya masih sekolah. Ada suatu tokoh namanya Rangga, suka menulis puisi. Di film itu dikemas Rangga ini ganteng, Rangga ini menarik perhatian cinta, dan ada puisi yang digadang-gadang di film ini. Jadi saya suka sekali. Saya jadi tertarik akan keindahan bahasa tersirat di dalam kita menuang cerita. Seiring berjalannya waktu ada lagi lagu Zamrud. Ya. Mungkin atau teman-teman pasti tahu lah lagu Ada Pelangi di Matamu. Di dalam lagu itu ada penggalan lirik, mungkin butuh kursus merangkai kata, gitu ya, teman-teman. Lagu itu terngiang-ngiang dan nempel. Sampai kemudian saya temukan, boleh di zoom nih yang paling ketiga, soalnya kecil banget. Saya temukan suatu tagar yang meresahkan untuk saya pribadi. Tagarnya adalah no caption, teman-teman. Nah ini banyak nih, ada no caption needed, no caption needed 100%, no caption, saya resah sekali. Saya resah dengan foto-foto yang sudah di capture sedemikian istimewanya, tapi tidak ada kata-kata yang mendukungnya. Kok ada ya orang yang tidak mementingkan kata-kata gitu? Kok ada ya orang yang ngerasa bahwa nggak usahlah pakai kata-kata, udah cukup kok ini gitu. Nah, saya pribadi kan orang yang suka nulis, saya pribadi adalah orang yang memandang indah kata-kata. Love language saya bahkan words of affirmation. Itu kok ada ya orang gitu. Emang kenapa sih gitu? Emang susah ya nulis caption. Emang lama banget ya nulis caption. Emang nggak ada waktu ya buat nulis caption. Nah, inspirasi ini pada akhirnya membuat saya berani untuk memulai. Sampai kemudian apa yang membuat saya membangun Kapitulis, sebelum ada Kapitulis, saya pertama-tama menjual. Karena saya resah sama no caption needed, karena saya suka juga bikin kalimat-kalimat pendek lewat kecintaan saya sama puisi, dimulai dari saya nonton film AADC, lalu bertemu guru bahasa Indonesia di sekolah. Akhirnya di situ saya bikin buku berjudul Titik Lemah, itu kumpulan puisi dan perasaan kurang lebihnya. Nah, sambil promo buku itu, saya ajak follower Twitter saya untuk share apapun foto mereka yang belum ada captionnya, saya buatkan, gitu kurang lebih. Kurang lebih waktu itu promonya seperti itu. Arah promonya adalah kalau misalnya teman-teman nggak ada, teman-teman follower saya nggak ada captionnya, mungkin dari buku ini ada caption yang cocok, gitu. Kurang lebih seperti itu promonya tadinya. Gitu. Lalu mention yang masuk di Twitter pada waktu itu ada ribuan orang yang share fotonya yang belum ada captionnya. Foto pernikahan, foto wisuda, foto ulang tahun, foto lagi sendiri, foto lagi sedih, foto lagi bahagia, foto lagi liburan, lagi di pantai, foto sama keluarga, berbagai macam. Bagus-bagus fotonya. Dan waktu itu saya cuma buat kurang lebih 5-10. Gitu. Sementara yang share fotonya untuk saya buatin captionnya itu ribuan. Lalu, saya cuma buat 10 karena susah juga ternyata ya, saya pikir gitu. Dan nggak gampang juga bikin 10 caption dalam satu hari gitu. Lalu kemudian saya iseng tantang follower saya bilang kalau buat teman-teman yang belum saya bikinin caption, yang nggak kebagian, yang belum beruntung, silakan beli buku ini gitu. Atau kalau memang benar-benar pingin banget caption dari saya, beli aja. Gitu. Lalu benar-benar ada yang DM serius nanya kalau dibikinin caption bayar berapa. Nah, berangkat dari situlah Kapitulis gitu. Ketika saya mengiyakan ada orang yang mau membeli caption itu gitu. 3 bulan setelah itu, setelah bikin caption itu saya terima orderannya, saya terima bayarannya,
Lalu 3 bulan saya bikinlah Kapitulis gitu. Suatu rumah atau agensi yang akhirnya sekarang nih adalah agensi yang kurang lebih fokusnya ada di rangkai kata atau di copywriting atau content writing. Itu berangkat dari jualan caption buat foto selfie atau foto ulang tahun. Jadilah Kapitulis. Kalau nggak ada ADC, kalau nggak ada Jamrud, kalau nggak ada resah nih dengan no caption needed, mungkin Kapitulis nggak ada. Lanjut. Mungkin butuh kursus merangkai kata. Sekarang udah bukan nggak perlu kursus ya, tinggal order gitu. Kurang lebih gitu ya bahasanya. Oke. Oke, kita lanjut ke 10 tips kewirausahaan untuk penulis. Nah, ini ada 10 supaya banyak ya, supaya lengkap ya. Yang pertama yang saya bilang tadi adalah tetapkan tujuan. Berwirausaha ini mau kemana, arahnya kemana, goalnya kemana. Oke, ya boleh. Kalau bisa tujuannya ya spesifik, terukur, dibatasin sama waktu gitu. 3 tahun ke depan usaha ini akan begini, 5 tahun ke depan usaha ini akan begini, 10 tahun ke depan usaha ini akan begini. Dan tujuannya harus relevan dan achievable ya, dapat dicapai gitu. Ingin menjadi perusahaan jasa menulis artikel terbesar di Amerika, nah itu agak gak bisa juga sih. tapi apa ya? Ya usahakan itu relevan dan dapat dicapai. Lalu terukur dan spesifik tujuan. Tadi kita sudah belajar ya di copywriting soal spesifik. Kalau tujuannya ya saya ingin jadi pengusaha yang sukses, kurang spesifik. Gitu. Ya. Tetapkan tujuannya. Nah, itu cuma teman-teman sendiri yang tahu, dan rekan bisnisnya mungkin. Lanjut. Pilih rekan terbaik. Buat teman-teman yang ingin berwirausaha ya, yang nggak sendirian gitu, ada rekannya. Orang-orang yang pertama nih, orang yang bisa dipercaya udah pasti, dan bertanggung jawab, namanya rekan bisnis. Terus kedua, punya jiwa berwirausaha. Jadi ketika namanya berwirausaha, pasti nanti ada up, down gitu. Nah ketika down, karena dia punya jiwa wirausaha, dia pasti akan mau bangkit. Orang yang nggak punya jiwa wirausaha ya, ketika jatuh ya udahlah, nulis lagi aja gitu. Kalau udah sekali memilih wirausaha ya pasti udah punya kekuatan untuk ingin bangkit. Itu jiwa wirausaha. Lalu pastikan partner atau rekan bisnisnya ini punya relasi yang luas, teman-teman. Karena ya balik lagi, namanya wirausaha, kita butuh untuk bisa ketemu dengan sebanyak-banyaknya orang. Untuk bisa membuka opportunity sebanyak-banyaknya untuk kita bisa memajukan usaha kita ini. Menjalin kerjasama, relasi juga enak. Saya pribadi, usaha saya Kapitulis dimulai ketika personal branding saya kurang lebih sudah enak gitu. Orang sudah dapat trust. Oh ya Zari penulis, oh iya Zari suka merangkai kata. Ditambah lagi relasi saya juga udah lumayan gitu. Audiens juga udah ada di media sosial. Lalu saya ajak rekan bisnis saya, ada 2, dan salah satunya ada Deva Mahendra. Dia adalah seorang aktor dan relasinya juga lumayan gitu. Tapi yang paling penting untuk ngajak rekan bisnis yaitu punya visi dan misi yang sama. Kalau teman-teman ngajak orang yang sama sekali nggak interest sama menulis gitu, waduh, susah juga. Kalau menurut saya, harus punya ketertarikan sama menulis. Walaupun mungkin dia akan mengisi sisi yang lain gitu, untuk melengkapi. Misalnya dari segi keuangan. Oh iya nih, gue nggak ngerti keuangan, mungkin lo bisa isi di situ. Atau saya kurang bagus nih untuk tampil di publik, mungkin kamu yang bisa lebih tampil gitu, jadi CEO misalnya. Gitu ya.
Lanjut, tips yang ketiga adalah tentukan target pasar, teman-teman. Nah, ini penting. Kalau buat teman-teman yang tadi bilang suka menulis serius gitu ya mungkin target pasarnya yang dalam tanda kutip serius. Tapi menentukan target pasar ini sama kayak kita menyusun segmen ya, segmentasi psikologi, gaya hidupnya seperti apa, gitu. Kita bikin riset, tingkat pendapatannya seperti apa, tingkat usianya kayak gimana, segmen demografinya, segmen geografinya, tinggal di mana, barang ini mau dipasarkan di lokasi seperti apa, target pasarnya seperti apa. Terus kita perlu memahami kebutuhan yang ada itu di konsumen itu seperti apa. Untuk menentukan target pasar supaya jelas gitu. Tulisan ini atau jasa menulis ini mau ditawarin ke siapa gitu. Tapi saya pernah ditanya sama orang gitu. Zari KP tulis target marketnya siapa? Saya pernah jawab iseng gitu. Target market saya bukan manusia saya bilang. Target market saya momen. Kalau ada momen ulang tahun, di situ saya bisa jualan. Nah, masalahnya setiap hari dia ulang tahun. Kalau ada momen anniversary, di situ juga saya bisa jualan. Kalau ada momen wisuda, kalau ada momen istimewa. Tapi ya orang-orang yang mengalami momen itu pasti orang-orang yang bisa membeli harus ya, gitu ya. Nah, itu bisa diukur juga untuk menentukan harga gitu. Kira-kira tingkat pendapatannya yang kayak gimana untuk bisa membeli jasa ini gitu. Kayak untuk menyediakan caption dalam sebulan, misalnya 30 caption dalam sebulan, angkanya segini. Nah, kira-kira itu untuk orang yang kayak gimana tuh? Untuk orang yang pendapatannya seperti apa? Oh, ini kebutuhannya untuk UMKM saja atau ini kebutuhannya untuk UMKM saja atau untuk public figure, politik figure, atau untuk perusahaan besar. Kita harus menentukan target pasar. Lanjut. Nah, ini saya masukin jadi tips. Nah, ini adalah tips yang kurang lebih baru saya sadari ketika saya menjalani usaha saya di tahun kedua ketiga. Gitu. Ketika kita agak sedikit goyang gitu, terutama karena pandemi juga mungkin. Nah, ketika saya melakukan ini pendekatan personal, kebangkitan mulai terasa. Bahkan kemajuan gitu. Yaitu pendekatan personal. Benar-benar berani maju untuk menghubungi dan berinteraksi dengan calon konsumen. Orang-orang terdekat dulu atau kerabat, siapapun yang punya kemungkinan bisa dijalin kerjasama atau paling tidak orang itu tahu kita, tahu personal branding kita. Pendekatan personal. Menciptakan kedekatan melalui cerita dan canda. Asal candanya juga nggak kelewatan. Terus menawarkan produk dengan di suasana yang bersahabat. Saya seringkali benar-benar lagi duduk gitu, arahnya sebenarnya bukan mau pitching, tapi ujung-ujungnya jadi kerjasama. Seringkali. Ini salah satu tips ya. Karena kita ini kita ini berada di bidang yang ya menulis. Benar-benar memang harus bisa menjelaskan dalam suasana kedekatan. Kebutuhan orang akan tulisan, kebutuhan orang akan jasa menulis, itu kalau misalnya kita lakukan pendekatan, di dalam kedekatan kita menawarkannya, itu lebih ngena. Oh, mungkin lu butuh nih bro, untuk dibikinin captionnya. Oh, lu susah ya bikin caption gini. Coba sih dibuatin apa segala gini. Yaudah sebulanan aja sama gue gitu. Misalnya contoh seperti itu. Ini kalau konteksnya jasanya mau jasa bikin caption. Kalau teman-teman mau jadi saingan saya ya. Tapi macam-macam gitu. Dalam kedekatan ini, orang-orang kan udah kenal teman-teman. Orang-orang juga akan bisa lebih percaya gitu. Karena dekat. Gitu. Lalu
untuk bisa melakukan pendekatan terhadap calon konsumen ya, kita harus peka sama hari-hari istimewa mereka gitu. Jangan lupa untuk ucapin ulang tahun. Ketika mereka sakit juga kita bisa ngirain sesuatu mungkin gitu segala. Pokoknya pendekatan personal adalah sesuatu yang perlu kita jalanin, terutama untuk jasa menulis ini gitu. Karena percayalah, menulis bukan sesuatu yang menulis akan menjadi sesuatu yang lebih indah atau lebih jelas kelihatannya kalau kita tawarkan di dalam suasana kedekatan, suasana yang bersahabat. Lanjut. Selanjutnya adalah personal branding atau citra diri. Kenapa harus menjaga personal branding? Ya, supaya bisnis kita lebih dipercaya. Terus kita lebih mudah menawarkan produk dan lebih mudah menjalin kerjasama. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, berapa banyak perusahaan yang pemimpinnya itu benar-benar ada di depan gitu. Benar-benar berpengaruh terhadap bisnis yang dia jalan. Kayak Tesla, Elon Musk, terus Apple, Steve Jobs, gitu. Narabahasa, Ivan Lanin, gitu. Personal branding diri benar-benar mempengaruhi usaha itu tersebut. Nah, saya pribadi adalah salah satu orang yang masih perlu belajar personal branding kalau menurut saya. Karena ya gimana ya, saya mungkin terlalu polos atau apa adanya kali. Makanya saya butuh Deva Hendra tadi sampai polos. Saya jarang, nggak terlalu banyak untuk membicarakan seputar bisnis, karena tadi kalau dilihat medsos saya juga, persona saya ada anak, terus ada bola, saya ngomongin bola, macam-macam gitu. Jarang saya ngomongin kapitalis kebagi dengan personal-personal yang lain. Tapi kalau bicara personal branding, saya beruntung gitu, saya udah nulis bermedsos dari 2009, dan ketika memasuki tahun 2015-an lah, orang udah tahu bahwa saya dalam tanda kutip pandai merangkai kata. Saya rasa ketika orang udah tahu itu udah aman deh. Jadi kalau mau nawarin apa-apa udah enak gitu. Ketika orang udah tahu, atau ketika orang udah ngeh gitu ya. Atau bahkan ketika saya membahas sesuatu yang konteksnya sebetulnya bukan kerjaan, atau bukan kapitulis, atau bukan usaha saya mempertontonkan kelihayan saya di dalam merangkai kata. Misalnya kayak lagi bahas bola, ya saya membahasnya dengan kata-kata yang dirangkai. Ketika saya lagi bahas anak, sama, saya juga membahasnya melalui teknik merangkai kata. Jadi trust-nya juga nggak kehilangan juga. Jadi orang tetap lihat, wah ini beda nih merangkainya. Tapi pastikan kalau dari personal branding ini kelemahan saya, kadang-kadang hal yang sifatnya private itu suka kebawa di dalam medsos gitu ya. Dalam ya sesuatu yang harusnya nggak perlu dibahas di medsos, tapi akhirnya mempengaruhi personal branding. Nah itu yang berdampak. Ini pelajaran sih buat teman-teman, maksudnya kalau memang teman-teman benar-benar mau berwirausaha, pastikan itu terpisah dengan kehidupan pribadi atau hal-hal yang sifatnya private untuk menjaga personal branding. Lanjut, ya bahasa Indonesianya apa ya? Misahin lah mana kerjaan, mana yang lain. Selanjutnya adalah bersinergi dengan bidang lain. Nah, bidang yang paling dekat sama penulis ada fotografi, ada videografi, ada musisi. Musisi, semua penyanyi butuh lirik lagu misalnya. Videografi butuh penerjemah, butuh penulis skenario-nya. Fotografi ya butuh caption maker atau pembuat takarya. Dan macam-macam. Kalau di Kapitulis, kita sudah bersinergi dengan berbagai macam elemen ya. Dan ini 3 di antaranya. Jangan sungkan gitu, jangan hanya kata-kata gitu. Cetak misalnya, bersinergi dengan bidang apa ya, cetak kertas gitu, apapun.
saya sempat Google berbagai macam jasa menulis, pasti ada embel-embel yang lainnya. Ada malah yang bersinergi dengan dunia pajak gitu. Wah itu mantap lagi. Gitu. Ada yang bersinergi dengan dunia hukum. Ada yang bersinergi dengan dunia kesehatan. Bisa di mana-mana teman-teman. Jadi silakan untuk bersinergi dengan bidang lain supaya lebih kaya lagi produk yang bisa ditawarkan. Lanjut. Selanjutnya adalah bangun komunitas. Boleh sesederhana buat grup chat di Telegram mungkin gitu, di Line, di WhatsApp. Karena dari komunitas kita bisa memperluas jaringan teman. Ya ada banyak platform yang bisa teman-teman buat untuk menampung sebanyak-banyak orang. Semakin banyak orang yang kita tampung, semakin banyak pula kesempatan yang bisa kita raih untuk bikin usaha kita terus maju. Komunitas itu adalah bagian yang salah satu bagian yang penting untuk bikin usaha kita maju. Dengan adanya komunitas, kita bisa sharing, kita bisa mendengar secara langsung, atau membuka kemungkinan kerjasama yang lain, lebih banyak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang penting adanya, apalagi kalau menulis, itu kan ada komunitas. Tinggal teman-teman pikir aja kira-kira topik diskusinya seperti apa, komunitasnya seperti apa. Menulis mudah, gampang, bikin komunitasnya. Narabahasa udah ada komunitasnya, dan kalau kita lihat di Facebook, komunitas-komunitas menulis juga udah ada. Boleh digali-gali untuk menginspirasi ketika kita buat usaha, jangan lupa untuk bangun komunitas. Lanjut. Nah ini, maksimalkan media sosial teman-teman. Kalau udah bangun usaha, udah perlu punya tim medsos, tim pengelola medsos ya. Ya rata-rata orang mulai usaha dimulai dari dirinya sendiri dulu tuh jadi admin gitu. Tapi lambat laun butuh tim, lambat laun butuh fotografer, butuh penulis, macam-macam yang bisa mengelola medsos ya. Aku pribadi dulu sempat mandek di ngadmin. Jadi kesenangan ngadmin, jadi lupa untuk personal approach atau pendekatan personal. Jadi lupa untuk jualan, jadi lupa untuk pitching, jadi lupa untuk nawar-nawarin ke brand-brand atau ke perusahaan-perusahaan. Karena sibuknya ngadmin. Ketika kita berwirausaha, saya rasa perlu tuh untuk, ya salah satu yang paling penting adalah karyawan yang bisa megang akun medsos. Bikin tim, produksi konten yang menarik, berinteraksi dengan konsumen dan calon konsumen. Terus jangan lupa juga kolaborasi dengan berbagai, ya dengan komunitas, dengan akun lain, gitu, dengan media, dengan influencer, dan iklan juga penting. Ya, iklan pasti sudah berbanding lurus ya, atau berkaitan dengan konten yang menarik. Gitu. Kita nggak mungkin mengiklankan konten yang tidak menarik. Karena sudah pasti iklannya akan menarik. Jadi pastikan kontennya menarik untuk diiklankan. Ini pokoknya kalau udah punya tim pengelola medsos, sudah jalan ke pemaksimalan media sosial. Lanjut. 9 adalah tetap jadi penulis. Karena kalau misalnya teman-teman punya gairah hidupnya menulis gitu ya, teman-teman harus tetap melakukan itu. Jangan lupa. Jangan sibuk berjualan, jangan sibuk menawarkan ini dan itu, atau ketika sudah punya karyawan penulis lain, lalu teman-teman jadi tidak menulis lagi. Saya pribadi masih mengerjakan pesanan, tapi ya saya limit gitu. Untuk terus menstimulus kesukaan saya merangsang kesukaan saya, atau mengingatkan diri saya bahwa saya ini adalah orang yang suka menulis. Kebetulan kan di Kapitulis aktivitas menulisnya setiap hari, jadi enak. Saya limitin aja mungkin ya sehari paling banyak 3 pesanan yang bisa saya kerjakan. Setelah itu mungkin bisa dioper ke perangkai kata lain. Nah, teman-teman juga mungkin gitu ya. Kalau teman-teman punya keinginan berwirausaha, pastikan teman-teman tetap jadi penulis. Pastikan teman-teman tetap menulis gitu. Bagi waktu. Mana menulis dan mana menjalankan bisnis.
jangan berhenti mengasah kemampuan menulis dan tetap berkarya. Jadi jangan sampai nanti usahanya berkaitan dengan menulis, kitanya kurang bagus dalam menulis. Jadi kita harus asah terus, ya teman-teman. Oke, lalu yang ke-10, hindari pengeluaran yang tidak perlu. Nah, ini pelajaran pengalaman saya gitu. Kadang kita terlalu ingin sesuatu yang wah di awal-awal. Oh udah, sewa kantor aja di Pondok Indah gitu, misalnya agensi atau apa. Pokoknya hindari pengeluaran yang tidak perlu. Jangan sampai ketika kita lihat gitu ya, wah ini yang beli banyak, yang order banyak, atau yang pesan banyak, atau proyeknya banyak, klien-klien banyak. Loh, kok minus? Oh, ternyata pengeluarannya gitu. Nah, ini salah satu tips yang menurut saya ini pengingat sebetulnya, bahwa jangan sampai ketika berwirausaha jadi nggak untung. Udah simpelnya gitu. Jadi buntung gara-gara apa? Pengeluarannya tidak terkendali. Makanya paling penting adalah untuk mengajak atau berekan sama orang yang benar-benar memahami keuangan. Itu udah krusial sekali. Pokoknya keuangan krusial. Kalau sampai ada orang yang nggak bisa megang, kalau sampai ada orang yang nggak bisa kontrol, ya udah. Mau sebanyak apapun pembelinya, kalau pengeluaran yang lebih banyak, selesai teman-teman. Itu sih ya tips dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, mungkin setelah ini teman-teman bisa share ke saya kira-kira ide apa atau punya rencana apa. Siapa tahu saya bisa memberikan pendapat melalui pengalaman saya ya, membuat Kapitulis yang kebetulan menurut media Indonesia nih ya, bukan menurut saya, bahwa saya adalah pionir untuk kebutuhan pribadi di Indonesia. Silakan teman-teman, semoga bermanfaat dari 2 sesi yang sudah. Baik, terima kasih banyak Mas Dari atas pemaparan tentang kewirausahaan dan kepenulisan tadi, penulis dan kewirausahaan. Mungkin kita bisa langsung saja ke sesi tanya dan jawab, karena sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan tadi, yang sebelumnya sudah ditanyakan, tapi dari Pak Tabrani Yunis. Pertanyaannya, apa trik yang praktis untuk menjadikan aktivitas menulis dengan entrepreneurship tersebut? Mungkin seperti ini kali ya. Triknya apa sih kalau mau buat usaha dari aktivitas menulis gitu kali ya? Seperti itu. Kalau menurut saya yang pertama triknya adalah begini sih. Diuji dulu. Dicoba tanyakan dulu. Kira-kira memang riset lah ya, riset. Gitu. Boleh riset kecil dulu. Ada nggak sih kebutuhannya ini? Gitu. Kayak misalnya, ada nggak, kalau dari aku ya, Kapitulis, bener nggak sih ada orang yang memang butuh untuk dirangkaikan kata-kata untuk ucapan ulang tahun? Bener nggak sih ada gitu? Ada nggak sih orang yang nggak mau buat dan rela bayar itu? Gitu. Kayak diuji dulu. Bener nggak ada nggak pasarnya? Gitu. Triknya sih seperti itu, pertama. Lalu kemudian setelah kita menemukan ada, kita coba tawarkan itu. Mungkin triknya adalah mencoba menawarkan tanpa dibayar. Coba dulu gitu. Satu. Lakukan dengan sukarela tanpa uang, lalu kemudian uang sendiri itu yang mencari. Kayak aku nih kan, kalau diceritakan tadi, pertama-tama aku membuatkan dulu caption gratis, alih-alih untuk promosi ya. Jadi sebetulnya nggak gratis juga. Tapi di balik itu ada riset kecil-kecilan. Ada nggak sih peminatnya? Oh ternyata banyak. Nah, mungkin Bapak juga mungkin bisa seperti itu. Coba kalau dari segi menulis tapi bisa luas ya. Trik pertama adalah mencoba untuk mengerjakannya tanpa dibayar. Mungkin dalam konteks membantu, dalam konteks promosi misalnya, dalam konteks konten misalnya gitu. Tapi di situ bisa diuji gitu. Kira-kira ini menjawab kebutuhan nggak? Kira-kira ini peminatnya ada nggak?
Kurasa sih itu ya, gitu. Tapi kalau praktis, kalau benar-benar praktisnya, aku rasa perlu bahasa praktis ini agak sedikit membingungkan karena ini perlu dimulai dengan apa ya, dengan perencanaan yang matang gitu. Itu sih. Kalau menurutku kan Nabila. Semoga terjawab pertanyaannya untuk Pak Tabrani. Selanjutnya ada dari Bu Anastasia. Beliau punya akun lain yang tidak pakai nama asli karena ingin menulis tanpa dihakimi oleh pandangan dan penilaian dari orang yang tidak mengenal beliau. Nah, apakah ada kemungkinan Bu Anastasia perlahan bergeser pindah untuk membuat blog saja karena kepercayaan dirinya masih minim? Oke, aku kenal beberapa penulis, khususnya penulis novel ya, yang memulai karir kepenulisannya sebagai seorang penulis buku itu dari akun alter ego atau akun yang selain akun personalnya gitu. Itu dibuat sama di blog juga. Lalu ketika blog tersebut sudah menemukan pembacanya dan sudah banyak, barulah dia menunjukkan menampakkan diri. Jadi pada ujung-ujungnya memang perlu memperkenalkan diri, sayalah orang di balik ini. Karena tapi nggak ada salahnya untuk memulai dengan alter ego gitu ya, dengan akun itu. Paling sambil menyiapkan aja gitu. Kalau suatu saat rame, suatu saat dikontak misalnya sama penerbit atau suatu saat ada sesuatu yang ingin dijual, ya begini sih, kalau konteksnya ingin berbisnis ya berarti orang harus benar-benar percaya harus benar-benar jelas, saya ini belinya ke siapa. Jadi aku rasa kalau memang arahnya mau ke bisnis, ya perlu diperhatikan bahwa suatu saat akan menampakkan diri juga, gitu. Tapi kalau untuk kesenangan pribadi, kalau misalnya memang untuk ya sekedar hobi, ingin meluapkan hobi, gairah hidup dari menulis gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang arahnya nanti ingin berbisnis, aku rasa orang akan lebih percaya membeli sesuatu atau membayar sesuatu ke akun yang jelas, gitu. Ke pemilik yang jelas. Lebih mudah aja gitu. Mungkin begitu ya. Oke. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Handayani. Bagaimana sebaiknya penulis bersikap jika dihadapkan antara prinsip menulis dengan pangsa pasar yang ada? Aku rasa salah satu skill yang susah ya. Tapi kalau kita menguasainya itu oke adalah ya kita perlu beradaptasi sama kebutuhan. Gitu. Kita benar-benar harus tahu nih kalau memang arahnya ke bisnis, kita harus tahu ini memang benar-benar ada yang membutuhkan nggak, atau cuma saya saja yang merasakan kesenangannya gitu, kepuasan batin gitu. Nah kalau memang ini arahnya mau ke bisnis, berarti kita perlu tuh untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan gitu. Nggak berubah secara drastis mungkin gitu, tapi dari sisi kira-kira ada hal-hal yang perlu saya perbaiki nggak nih supaya ini bisa menjadi suatu produk yang laku gitu. Kalau tujuannya bisnis gitu. Atau kalau memang benar-benar saklek nggak bisa, ini saya nulisnya gini gitu. Diuji, ada nggak yang membutuhkan, ada nggak yang berminat gitu. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Firsti Ukti. Apakah membuka jasa penulisan artikel itu juga untuk perusahaan, membuka jasa penulisan artikel untuk website perusahaan itu disebut ghostwriter juga? Kalau tidak mencantumkan, setahu saya kalau misalnya di Medium itu ada ya, tercantum nama penulisnya. Pokoknya kalau ghostwriter itu ya bisa juga sih kalau kita menulis sesuai dengan pesanan, bisa dibilang penulis bayangan, tapi kebanyakan penulis bayangan itu namanya tidak tertera
namanya tidak terekspos gitu. Karena ya mengerjakan sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, Tapi nggak, kalau aku lihat ada beberapa artikel yang ditulis sama orang-orang, atau malah justru kayaknya kebutuhan untuk perusahaan, mereka mereka ingin orangnya jelas ini ya, ada gitu. Makanya mereka mewajibkan perusahaan-perusahaannya, karyawan-karyawannya untuk menulis artikel kan. Kalau kita lihat ada beberapa kayak Insight Gojek gitu. Di dalam Gojeknya ada karyawan-karyawan, mereka ceritain A, B, C, D, si A, jelas yang ceritain si A, si B, si C gitu. Gitu sih. oke, baik. Semoga terjawab pertanyaannya. Ya. Ghostwriter, ya. Kalau ghostwriter biasanya itu kayak buku-buku pejabat gitu. Pejabat menulis A, B, C, D gitu, dia bayar penulis supaya seolah-olah yang nulis si pejabat itu. Ya. Baik. Selanjutnya dari Bu Anastasia, bagaimana menentukan perihal nilai dan harga dari setiap orderan yang diterima dalam menulis? Riset pertama, kira-kira dari harga segini ada untungnya nggak gitu. Kayak cerita aku dulu ya. Harga pertama yang aku jual untuk sebuah caption itu 50.000. Nah, ketika order menurutku itu aman untuk personal ya, bukan caption komersial, jadi caption personal 50.000. Menurutku itu harga yang aman. Tapi ketika banyak yang order dan kita mengerjakan banyak, itu jadi harga yang mungkin terlalu murah karena tekanannya banyak gitu. Nah, akhirnya dari aku pribadi, aku menaruh harga 50.000 tetap, tapi dengan durasi pengerjaan yang lebih lama, 7 hari kalau di aku. Kalau misalnya mau lebih cepat 3 hari, 200.000. Nah, kalau mau besok jadi 300.000. Jadi kayak semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan rangkaian kata tersebut, semakin tinggilah harganya. Karena waktu adalah salah satu yang memberikan tekanan ya untuk kita mengerjakan atau merangkai kata gitu. Semakin kita dikejar waktu, tekanan itu semakin kencang juga. Nah, dasarnya sih waktu itu adalah kalau aku berangkat dari penawaran langsung gitu. Karena waktu itu aku juga bingung, aku serahkan ke penawar gitu. Kalau begini gimana? Karena kan kalau bicara caption, sebelumnya belum pernah ada yang menjual. Gitu. Jadi benar-benar berangkat dari situ. Nah, sempat aku naikkan harga di 55.000 sekarang nih, berlaku di tahun ini, dan itu masih aman, masih lancar. Nah, kalau bicara soal itu, memang yaitu kita pertimbangkan dengan perhitungan aja, kira-kira dari segi untungnya seperti apa. Kalau udah bicara bisnis atau perusahaan, berarti kan ada sistem bagi hasil. Bagi hasil buat penulis berapa, buat kantor berapa, gitu-gitu. Nah, itu perlu riset, perlu penelitian, perlu diskusi sih. Gitu. Selanjutnya ada dari Ibu Handayani. Mas Dari bisa berbagi berbagi pengalaman, pengalaman tentang tantangan terberat yang pernah dihadapi selama mengusung Kapitulis dan bagaimana bisa melewati tantangan terberat tersebut. Ya, di tips tadi kan aku ada bilang hindari pengeluaran yang tidak perlu. Nah, tantangan yang sempat dilewati kemarin adalah ya kita kurang mengontrol pengeluaran. Kita pertama nyewa kantor, awalnya biasa-biasa aja, lalu kemudian aku pikir, wah kita mau buat podcast nih, kita mau bikin ini, sewalah kantor yang lebih mahal. Nah, lalu tiba-tiba ya agak menurun down dong, karena pengeluaran tinggi gitu. Mulai dari sewa kantor, terus entertain, dan lain sebagainya, banyak hal-hal yang tidak terkendali. Dan akhirnya terus di sisi lain juga kita punya ingin yang banyak. Kita ingin jadi jasa rangkai kata, rangkai media, rangkai acara, mengerjakan ini. Sementara sumber daya manusianya tuh belum cukup mumpuni atau belum cukup banyak. Gitu. Nah, akhirnya kelimpungan.
Nah, pada waktu itu cara yang saya gunakan ketika dalam tanda kutip down ya, yang pertama adalah mengembalikan keuangan dikontrol sama orang yang memang benar-benar bagus atau bertanggung jawab dan benar-benar ngerti keuangan. Satu. Terus kedua adalah fokus pada satu apa nih gitu. Nah, kira waktu itu saya memutuskan kita kembali fokus kepada dulu kita tuh pionirnya apa gitu. Kita fokus itu. Gitu. Kita coba fokus di situ. Kita fokus pada jasa rangkai kata. Jadi udah melepas tuh. Dulu tuh Kapitulis ada talent management influencer. Kita memperlakukan penulis layaknya influencer, layaknya artis. Kita kelola kebutuhan mereka, kita fasilitasi, ada manajernya atau segala, tapi jadi terlalu banyak fokus kalau misalnya sumber dayanya belum cukup, jadinya kemana-mana gitu, dan nggak fokus gitu, dan orang akhirnya pelan-pelan juga mulai nggak jelas gitu, ini sebenarnya Kapitulis apa ya, ketika orang nanya Kapitulis apa, jelasinnya jadi terlalu panjang, karena terlalu banyak yang dikerjakan, nah akhirnya fokus. Nah aku rasa kalau misalnya tadi pertanyaannya ya fokus pada satu jagoannya apa, contoh kayak KFC jagonya ayam gitu. Walaupun mereka tetap jual burger, sop dan lain-lain, tapi jangan lupa untuk jagoannya nih apa. Oh, kalau aku Kapitulis jagoannya caption, ya fokus di caption. Oke, jadi harus fokus. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Irfan yang serupa juga sama punya dari Bu Sri Murni. Bagaimana menghadapi tentang banting harga jasa kepenulisan? Nah, sorry gimana? Banting harga? Jasa kepenulisannya. Jadi misalnya Dari tulisannya mahal diturunin. betul. Di harganya murah, gila-gila. Nggak tahu ya, aku kenapa aku buat Kapitulis itu juga berangkat dari keresahan aku juga. Aku kan penulis. Ya aku cuma dapat kurang lebih 10% dari, ya mungkin ibu-ibu yang udah beberapa yang sudah, bapak ibu ya yang sudah menulis buku mungkin tahu ya, royalti dari menulis buku, penulis cuma dapat 10% dari buku yang tebal banget ini yang kita tulis. Nah, itu ada ribuan kata kan, puluhan ribu mungkin dari buku yang isinya 200-an gitu. Resah juga aku gitu ya. Nggak semua orang bukunya bestseller bukunya Dewi Lestari, Ikan Natasha, atau Pirsa Besari mungkin. Nggak semua penulis itu. Nah, berarti penulis juga butuh aktivitas lain yang juga menulis, tapi bisa menambah pendapatan harta mereka gitu. Lalu kubuatlah gitu dengan sistem bagi hasil dan yang lebih adil gitu, yaitu 50-50 gitu. Nah mungkin karena di sini nggak ada wujud kertas kali, itu yang memungkinkan kita pada akhirnya untuk bisa sistemnya bagi hasil. Oke, misalnya contoh harga tulisannya 100.000, penulis 50.000, tulis 50.000 misalnya. Ya, kalau yang pesan satu ya 50.000. Kalau yang pesan 100 orang ya berarti 5 juta ya. 5 juta. Aku pribadi ya ini mungkin buat mengangkat semangat juga buat teman-teman. Aku pernah nulis surat kurang lebih durasinya mungkin 2 menit, 3 menit. Itu harganya di 6 juta. Untuk dibacakan di radio. Waktu itu ada program dari RRI, surat cinta untuk siapa aja bebas, boleh untuk ibu atau siapa gitu. Dibacakan oleh artis, nah penulis gitu. Nah, bagaimana menyikapi ketika kita harus banting harga gitu. Nah, aku pikir sejauh apa dulu harganya. Kayak biasanya kalau menurut saya, teman-teman harus siapin patokan harga termurah. Kalau jangan sampai lewat. Jadi kalau udah mentok, oke, ini paling mentoknya. Tapi kalau bisa sebetulnya kita jangan pernah menyebut harga ini.
gitu. Kalau banting sampai lewat, oh jangan, gitu. Karena kasihan teman-teman yang tersiksa, gitu. Mungkin. Terus kedua mungkin juga boleh dilihat siapakah yang menawarkan, siapa nih yang minta murah. Kira-kira kalau misalnya hasilnya bagus, kira-kira dia mau beli lagi nggak? Dan ketika hasilnya bagus, dia mau beli lagi nggak? Kira-kira dia mau nggak naikin harganya? Nah kalau misalnya orang yang menawarkan itu, kira-kira nggak jelas misalnya gitu, atau ya nggak jelas gitu, ya buat apa kita banting harga? Biasanya tujuan banting harga adalah supaya orang lihat kualitas kita. Oh bagus nih ternyata, gitu kan. Tapi kalau nggak jelas yang menawarkan, dan kemungkinan untuk mereka repeat order juga kecil, aku rasa nggak usah. Dan penting sih untuk kita ngasih patokan gitu ya, termurahnya di mana gitu. Jangan sampai kita bukannya untung malah buntung lah bahasanya gitu. Baik, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi, karena sekarang sudah pukul 1 dari Pak Bahar. Seberapa kuat caption mempengaruhi sebuah gambar yang disajikan di media sosial? Uh, ada alasan lah untuk Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Twitter memberikan fasilitas kita menulis caption. Jadi kalau nggak kuat-kuat banget mungkin ya nggak terlalu. Ada alasan dan fungsinya jelas ya. Kalau takarir itu dalam bahasa Indonesia juga jelas gitu ya. Itu untuk kita menggambarkan dengan kata-kata, kita menjelaskan, kita mendukung, menegaskan sesuatu yang bentuknya gambar gitu. Nah, ketika orang dijelaskan oleh kata-kata, ada sesuatu yang bisa dibaca, dia bisa lebih memahami pesannya apa. Tapi di sisi lain, peran yang paling kuat menurut saya adalah ketika kalau bicara medsos, dari caption, kita mengajak audiens untuk berkomunikasi. Kalau misalnya foto-foto kan tidak ada nadanya kita nggak ngomong, gitu. Foto kan diem. Nah, kita mengajak orang untuk berkomunikasi dari caption. Nah, kalau bentuknya foto, kita menegaskan sesuatu yang menjadi pesan dari foto tersebut, kita tegaskan kembali di caption itu. Jadi penting menurut saya pengaruhnya, apalagi kalau memang kita menggunakan caption tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang sifatnya personal branding, sifatnya promosi, sifatnya ingin mengajak orang, ingin membuat orang simpati. Nah, itulah letaknya caption di situ. Membantu orang, sederhananya seperti ini, membantu audiens untuk lebih memahami konten itu. Misalnya konten itu, sebetulnya dari segi konten udah dipahami nih, misalnya, contoh ya, ada foto di pantai, gitu. Tapi, orang mungkin nggak tahu itu pantai apa. Orang itu mungkin nggak tahu, pas lagi di situ tuh, lagi ngerasain apa. Orang mungkin nggak tahu, kejadian-kejadian apa, hal-hal apa yang teman-teman udah lewatin untuk sampai ke pantai itu. Banyak cerita yang bisa diangkat. Nah, itu hanya bisa tersampaikan dari caption, gitu. Untuk menjelaskan hal-hal yang tidak terjelaskan pada kontennya, gitu, terutama foto ya. Tapi kalau sudah dijelaskan, misalnya kayak video, gitu. Halo, misalnya videonya, halo teman-teman, saya sekarang lagi di Bali. Oh, itu sudah dijelaskan. Bla 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 bla. Nah, mungkin bisa menginformasikan sesuatu yang belum dijelaskan atau menegaskan kembali, membuat orang lebih tertarik lagi. Untuk apa? Ya untuk nggak cuma melihat kan, nggak cuma oke, habis nonton video selesai, habis baca caption selesai, enggak dong. Kita kan mengharapkan engagement, atau kita mengharapkan mereka untuk like, kita mengharapkan mereka untuk komentar. Kenapa? Karena like, komentar, share, follow itu penting untuk kebutuhan kemajuan medsos kita. Gitu. Ya kan tadi ada beberapa pertanyaan, kok saya yang like dikit.
Itu untuk menunjang juga. Mungkin gitu ya kira-kira mengambil. Artinya ada alasan untuk Instagram, Twitter, dan platform-platform lainnya memberikan fasilitas untuk kita menulis caption. Karena ya fungsinya jelas. Tidak semua konten benar-benar, ya semua konten malah perlu untuk didukung lewat balutan rangkaian kata. Baik. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, ini pertanyaan terakhirnya Bapak Ibu dari Pak Nurholis. Mas Dari, ketika mendirikan Kapitulis, berapa orang yang terlibat, skill apa yang dibutuhkan, dan apa saja yang peralatan yang diperlukan Nah, saat ini menarik. mendirikan Kapitulis? Ini menarik. Salah satu yang terlibat adalah itu ini. Saya tuh tidak bisa menulis semua hal. Kayak saya nggak pandai menulis tulisan formal, terus saya nggak bisa. Saya butuh bantuan justru. Saya tulisan situ. Tapi saya tahu kuatnya saya di mana. Nah, saya membutuhkan penulis-penulis lain. Nah, waktu itu pas mau mulai Kapitulis, pertama kesulitan saya ada di orderan yang masuk. Banyak. Di awal-awal tuh banyak gitu. Banyak. Saya 3 minggu bisa meraih puluhan juta di 3 minggu pertama waktu itu. Karena orang kaget kan, ini pionir gitu. Nah, kelimpungan. Nah, awal pertama alasannya kelimpungan. Kelimpungan karena tidak ada yang bisa, saya tidak bisa mengerjakan. Setiap orang punya limit lah. Ada beberapa perangkai kata di Kapitulis yang punya limit 3. Karena masing-masing ada aktivitas lain kan. Nah, yang datang ke saya, yang masuk bisa 50 sehari, 100 sehari gitu. Orderan 100 orang gitu. Nggak mungkin kan bisa dihandle gitu. Nggak mungkin bisa dihandle karena numpuk terus. Jadi dia butuh dibagi gitu ke orang lain. Nah, yang kedua adalah spesifikasi gitu. Ketika ada orang minta orderan misalnya komedi, saya bisa sih menulis komedi, tapi alangkah baiknya ada lagi satu nih yang spesifikasinya comedy writer atau penulis komedi. Atau ada lagi yang spesifikasinya berbahasa Inggris. Saya menulis bahasa Inggris, berantakan teman-teman. Saya bahasa Indonesia aja bisa. Itu pun masih belajar terus gitu ya. Jadi saya hire juga English writer, itu penulis berbahasa Inggris yang bisa menyampaikan sesuatu berbahasa Inggris, karena ada juga yang udah bahasa Inggris. Lalu ya banyak. Artinya yang saya butuhkan adalah penulis-penulis lain ketika memulai. Saya tidak bisa sendirian. Saya harus mencari rekan sesama penulis supaya kebutuhan terjawabkan. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Mas Haris. Mas Dari, mohon maaf, semoga terjawab tadi Ya. Untuk Pak Nurholis. Nah, ini sekarang sudah pukul 1:07. Mungkin Bapak Ibu sekarang bisa menyalakan kameranya supaya kita bisa foto bersama sebagai kenang-kenangan, sebagai dokumentasi. Nantinya kita kan saya dan para peserta ini punya grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Nanti akan saya kirimkan tautan berupa tautan menuju grup Telegram. Nah, di situ tuh ada banyak peserta lain yang pernah mengikuti kelas yang sudah diselenggarakan Nada Bahasa, dan Bapak Ibu bisa saling bertukar pikiran di sana, bisa berdiskusi, dan nanti akan saya kirimkan di grup WhatsApp tentunya. Untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar presensi, juga silakan masih bisa diisi. Terima kasih banyak Mas Dari atas pemaparan materi dan tadi berbagi ceritanya, tadi pengalamannya tentang Kapitulis, tentang bagaimana menulis awalnya, menulis puisi dan sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Ini sudah ada banyak Bapak Ibu yang menyalakan kamera. Mungkin hitungan foto bersamanya boleh dari saya. Bentar. Hitungan mundur ya Bapak Ibu, saya hitung. 3, 2, 1. Apakah Mas Dari ada pernyataan penutup masih disiapkan? Oke. Ya, saya lihat banyak audiens, Bapak Ibu, ya. Menurut saya kalau kegiatannya menulis seni,
yaitu tidak dibatasi oleh usia. Bahkan justru ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, kita akan terus muda ya jiwanya. Jadi buat Bapak Ibu yang punya jiwa menulis, jangan sungkan untuk memulai, karena tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlalu tua untuk menjadi berhasil di dalam dunia kepenulisan. Itu sih paling yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Mas Berry, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak John, silakan. Ya, terima kasih Nabila. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak pada Nabila dan tim Narabahasa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Zari Hendrik. Pemaparannya sangat luar biasa, menginspirasi banyak orang kayaknya ya, tadi banyak komen-komen yang bagus gitu. Saya mengingatkan dua hal. Pertama, besok kita masih ada satu sesi lagi, tidak lama-lama, hanya 1 jam bersama Akmal ya, Akmal Basri Basral. Dia akan membagi pengalamannya dalam berwirausaha dalam bidang kepenulisan. Pengumuman kedua adalah nanti malam itu Hati Pena ada webinar. Silakan ikuti bagi yang berminat. Linknya nanti saya share di grup penulisan. Sampai jumpa besok pukul 9 pagi. Terima kasih.